Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatkur Rizky dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang trik teknik berbicara yang efektif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fatkur Rizky. Saya dari studi S1 Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 62114-19047. Oke, sebelumnya di sini apa itu teknik berbicara efektif? Teknik berbicara efektif adalah cara yang paling baik dalam melakukan komunikasi, karena biasanya akan mencapai tujuan yang paling tepat. Dengan begitu, ketika kita berbicara dapat menuju tujuan kita. Beberapa teknik ini juga sebenarnya harus disesuaikan dengan beberapa pesan yang akan disampaikan. Di sini tadi yang kita sampaikan harus sesuai dengan tujuan kita, sehingga bisa diterima orang dengan baik. Secara sederhana, ada beberapa teknik dalam berbicara yang paling efektif yang bisa digunakan dalam beberapa kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Misalnya, yang pertama ada melakukan pemilihan topik permasalahan yang akan dibicarakan. Jadi sebelum kita melakukan pembicaraan, kita harus memilih topik pembicaraan yang akan kita gunakan. Yang kedua, berbicara dengan menggunakan gerakan badan. Jadi kita dapat menambahkan sedikit gerakan badan untuk lebih meyakinkan pendengar. Selanjutnya, yang ketiga ada lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara kita. Jadi kita harus mengetahui lawan bicara kita itu seperti apa, cara mendengarnya seperti apa, dan cara meresponnya seperti apa. Selanjutnya, harus menghargai lawan bicara saat menyampaikan pesan yang akan diserang. Jadi kita harus mengetahui sifat dan watak dari lawan bicara kita terlebih dahulu. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menanggapi dengan baik semua reaksi dari lawan bicara kita. Jadi kita harus menerima apapun yang lawan bicara kita sampaikan. Sebenarnya dalam berbicara secara efektif diperlukan beberapa prinsip berbicara sepenuhnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, ada juga harus memperhatikan bagaimana dengan tata cara apa yang akan kita gunakan. Di samping itu ada juga adat istiadat yang harus kita ketahui agar kita dapat berbicara dengan baik. Berikut ini ada beberapa prinsip yang efektif dalam berbicara, antara lain, yang pertama kita memberikan kesempatan pada lawan bicara kita. Yang kedua, menatap mata dari lawan bicara kita. Yang ketiga, berbicara dengan baik agar mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Dan yang keempat dan terakhir itu memahami semua apa yang dibicarakan sehingga inti pembicaraan bisa terfokus. Lalu, berbicara secara efektif juga bisa membuat orang untuk memusatkan pikirannya pada satu permasalahan tertentu dari apa yang dibicarakan, sehingga membuat pendengar menjadi antusias dan mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita bicarakan. Sehingga seorang yang memiliki teknik bicara efektif, maka dia adalah orang yang menarik perhatian orang lain. Ya, samping itu, berbicara secara efektif sebenarnya akan menimbulkan efek motivasi pada diri kita. Selain pada diri kita juga akan memiliki efek positif dari lawan bicara kita. Jadi apabila kita dapat memberikan efek yang positif terhadap lawan bicara kita, maka lawan bicara kita juga akan memberikan efek yang positif juga. Di samping itu, kita berbicara bukan hanya tentang mengeluarkan suara, kita juga melakukan beberapa intonasi dan teknik-teknik berbicara yang perlu kita gunakan dengan baik dan benar. Lalu sebagai lawan bicara juga sebaiknya melakukannya dengan baik dan sama dengan kita. Lalu kita juga perlu mengetahui apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Samping itu, kita perlu mengetahui juga cara-cara berbicara dengan baik.
ketika memberikan kesempatan lawan kita berbicara, kita harus juga mendengarkan dengan baik dan seksama agar lawan bicara kita juga menghargai kita ketika kita berbicara. Ada pula lawan bicara kita akan sedikit terdiam. Di situ mereka juga akan memikirkan apa yang akan mereka pikirkan. Berbicara efektif juga membuat orang untuk memusatkan pikirannya kepada kita. Selain itu, lawan bicara kita juga akan mengerti apa yang akan dibicarakan. Sebenarnya dalam berbicara secara efektif diperlukan prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui. Kita juga harus memperhatikan bagaimana tata cara berbicara dengan adat yang ada di lingkungan, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan lawan bicara kita. Maka dari itu kita harus dapat menyatukan dan tanpa adanya perbedaan-perbedaan cara berbicara kita. Kita juga dapat melakukan berbicara dengan baik dan lancar, berbicara dengan sangat efektif dan baik. Berikut beberapa prinsip efektif dalam berbicara, diantaranya menatap lawan bicara kita, berbicara dengan baik dan jelas, memahami semua apa yang dibicarakan sehingga inti pembicaraan bisa terrealisir. Berbicara efektif artinya kita berbicara tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan dengan cepat, tepat, lugas, dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus terhadap setiap perkataan, pergerakan maupun intonasi dari kita. Berbicara secara efektif juga dapat meningkatkan motivasi. Komunikasi yang terjalin dapat sampai kepada lawan bicara haruslah bersifat mendorong, terlebih ketika berbicara adalah orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari lawan bicaranya, seperti bos, pemimpin, maupun manajer atau apapun di atas kita. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan, adanya penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Ketika berbicara, kita juga akan mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara kita bosan atau boring. Dalam teknik berkomunikasi, berbicara perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tertuju dengan baik. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai trik dan teknik dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.